betul-betul ketika orang baik yang saya bela itu akan mendapat kebaikan buat kita semua. Saya rasa bisa diluruskan gitu. Harusnya Pak Yusuf Kalla memberi somasi kepada mereka, menegur gitu, bukan langsung melaporkan apakah benar data itu. Sebenarnya kalau ada siapa dulu yang mau unggah, kemudian mereka mengkomen, itu nggak bisa dipidana juga gitu. Nah, tapi saya rasa ini bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan lah. Bahkan saya kalau misalnya ternyata ada yang tidak benar, saya sebagai pembela terdepan barisan relawan Pak Jokowi, saya siap untuk melakukan mediasi. Kemudian kalau memang salah, kita meluruskan gitu. Tapi yang jelas, yang namanya saya didu apa semua itu memang mereka terang-terangan itu, ya, melawan kebijakan-kebijakan baik Pak Jokowi, maksud dendam. Dan mereka ini berjuang bukan hanya sebagai pembela mantan presiden, tapi itu ayahnya wakil presiden sekarang. Masih keluarga yang dijaga oleh pasukan pengamanan presiden. Ya, saya saja ketemu orang-orang semua doa dan puji terhadap Bapak Jokowi Widodo itu selalu terdengar di telinga saya dan disampaikan kepada saya. Jadi saya tidak hanya punya rasa kagum yang mendalam dan rasa bangga. Betul-betul ketika orang baik yang saya bela itu akan mendapat kebaikan buat kita semua. Makanya saya katakan tobatlah mereka orang yang menjelek-jelekan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan mau hidup tenang, dia sudah mempunyai prestasi, tidak ada cacat dalam selama kepemimpinan dia. Demokrasi berjalan lancar, hukum tetap tegak lurus. Bahkan orang-orang terbaik masih menjabat saat ini ketika Kapolri Jaksa Agung zaman Pak Jokowi masih dipakai oleh Pak Prabowo. Malah ada orang-orang yang terpercaya yang mungkin bisa jadi Kapolri atau Jaksa Agung seumur hidup mungkin jika tidak ada yang menandingi mereka. Bukan gara-gara apa, tapi secara profesional buktinya ternyata kinerja kepolisian maupun Kejaksaan Agung sekarang bagus kan. Nah, berarti berkesinambungan pembangunan bidang hukum, penegakan hukum di Indonesia. Bang, tadi kan Farha selalu apa praktisi hukum ini Bang melihat laporan Pak JK terhadap respon dan lain. Terlalu prematur gak sih? Bukan masalah prematur. Menurut semua itu keterangan dari AI kan. Berarti kan makanya harusnya Pak Yusuf Kalla bersama pengacaranya. Ya kalau saya saat itu saya ditunjuk jadi pengacara Pak Yusuf Kalla, saya akan mensomasi dulu. Disomasi apa jawaban dia. Kalau dia jawaban AI ya sudah. Itu kan memang seperti itu. Yang namanya pejabat publik, misalnya contoh, si bapak ini pendek, tiba-tiba dibuat foto dia jadi tinggi jangkung kayak jerapah, apakah itu menghina? Ya kan? Itu kan namanya kartun. Kalau kartun kan tidak dipidana juga kan? Betul nggak? Kira-kira seperti itulah gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit baper. Karena untuk menjadi pemimpin negara itu pasti orang sudah kuat mental gitu. Fitnah itu biasa. Bahkan negarawan dalam konstruksi demokrasi di negara Amerika, ya presiden dibilang gila juga nggak ada masalah. Bahkan di Amerika itu sebenarnya presiden yang dibilang gila bukan presidennya gila, tapi orang yang bilang presiden gila jangan-jangan dia yang gila. Nah, bahkan di Jerman itu dibuat satu parlemen yang dimana boleh memprotes, menghina, diteriakin anjing, nggak ada masalah. Nah, sehingga para pemimpin itu dan sebenarnya nggak masalah. Kalau hanya Pak Yusuf Kalla dituduh, kalau saya sebagai Pak Yusuf Kalla dituduh misalnya membiayai 50 miliar, asal orang ngoceh, ya saya nggak langsung melaporkan, saya nggak takut gitu. Kenapa? Karena menurut saya buat apa bayar 50 miliar? Atau nanti juga orang ini kalau misalnya ketangkap disuruh sama Pak Yusuf Kalla, pasti dia ngaku disuruh saya sama Pak Yusuf Kalla. Bisa diperas orang Pak Yusuf Kalla. Tapi kita juga tidak bisa melarang Pak Yusuf Kalla untuk membuat laporan. Artinya agar masyarakat tahu, hey Indonesia, Pak Yusuf Kalla itu bukan donatur, bukan provokator yang mendanai atau menghantam Pak Jokowi. Makanya Pak Yusuf Kalla konferensi pers, kemudian mengutus pengacara yang di sana. Masalah sampai di sana pengacaranya itu diterima nggak laporannya atau harus nunggu dulu somasi, itu nomor dua. Tapi mereka telah berani mempublikasi. Nah, kalau tidak benar, ternyata itu adalah data AI itu berarti ada laporan palsu. Yang bertanggung jawab kepalsuan laporan itu bukan lagi Pak Yusuf Kalla, tapi pengacaranya. Kenapa tidak memberi saran yang baik atas
langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla ketika namanya tercemarkan. Nah, saya jelaskan dalam Undang-Undang ITE itu kan adanya satu hukum acara yang misalnya harus dengan cara disomasi. Kedua, betul-betul memiliki lokus tempusnya. Kemudian ujaran kebenciannya dari sisi mana, ya kan, pencemaran baik-baiknya, mana buktinya, transkripnya mana. Nah, kemudian di situ ada nanti mediasi atau RJ. Ya, itu nanti kalau minta maaf boleh, karena ini hanya menyangkut kata berbalas kata aja. Sebenarnya kan hanya pencemaran. Kalau orang maaf pun cukup selesai. Cuman karena undang-undang tersebut ada ancaman hukuman pidana penjara, yaitu sebenarnya di negara-negara yang berkembang, Indonesia ini kan di atas kemiskin, negara miskin, di bawah berkembang dikit lah gitu. Memang sensitif gitu. Mungkin pendidikan kita masih kurang sehingga orang ngomong saling menyerang, saling baper gitu. Karena tahu nggak, untuk menangani satu perkara undang-undang ITE ini, untuk pencemaran nama baik ini butuh biaya yang sangat besar. Kalau kita menghadirkan saksi ahli itu berapa bayar saksi ahli? Kalau satu orang 15 atau 30 juta, dua ahli aja 60 juta. Baik dari polisi, jaksa menyiapkan ahli, dari kita juga. Itu sayang. Padahal kalau kalimat hanya kata misalnya contoh, kamu ayah bodoh. Masanya kalimat bisa diselesaikan dengan kalimat maaf, kok harus mengeluarkan uang biaya dan persidangan lama? Ya kan, harusnya selesai gitu. Klarifikasi, maaf, selesai. Nah, mudah-mudahan dengan klarifikasi yang Pak Yusuf Kalla ini bisa membuat orang hati-hati loh, kita ngomong tentang Pak Yusuf Kalla nanti dilaporin benar Pak Yusuf Kalla. Nah, mungkin mereka dapat berita AI tentang Rismon. Kemudian mereka mau komentar marah nih sama Pak Yusuf Kalla. Ya, Pak Yusuf Kalla harus memahami. Inilah dunia AI sekarang ini agak bukan berbahaya, tapi harus kita lihat secara sempurna gitu. Jangan misalnya itu bukan Rismon, tiba-tiba Rismon juga nggak ada kepentingan, itu bukan saya. Nggak perlu gitu. Nah, karena saya berbicara langsung dengan Rismon, ya, itu yang pertama ditemuin itu Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, pengacara, kemudian saya dan Budius. Kami ketemu di Polda Metro, kemudian dia bertemu dengan seluruh orang-orang yang melakukan. Yang melaporkan Rismon kan banyak, bukan hanya satu atau dua orang, tapi bukan hanya Pak Jokowi, tapi ada beberapa ormas maupun badan hukum lah, kira-kira seperti itu. Baik perorangan maupun badan hukum. Bang, berarti kalau misalkan ini benar-benar AI, artinya seperti apa Bang, Pak Yusuf Kalla Bang? Itulah perlunya somasi, peringatan, penegur. Rismon, lu ngomong ini ya? Rismon jawab, iya saya. Ya udah, lu turunin tuh, lu minta maaf, take down dari ini lu. Ya iya ya. Kalau iya dia masih bilang iya, nggak apa-apa Pak, hajar. Tapi kalau belakangan, oh iya ya itu AI gitu. Suara kita bisa. Ya kan? Maksudnya cukup orang-orang bodoh di luar yang tertipu dengan teknologi rekayasa AI itu. Anggap aja sebagai ilmu baru yang harusnya kita belajar dengan cara yang tidak emosional, tidak terburu-buru gitu. Berarti yang Tapi kalau Pak Yusuf Kalla sampai terjebak di situ, berarti kan pengacaranya yang tidak teliti. Ya gitu. Kalau mereka komen-komen itu biasa. Setahu saya sih, pengalaman di Undang-Undang ITE, orang yang memberi komentar juga nggak bisa dipidana juga itu. Jadi orang yang memasang bukan media, tapi memasang di akun pribadi, tapi yang komen itu nggak sampai ke sana. Dan itu anggaplah komen, ada yang positif negatif, ya dia hanya sekedar komen di situ. Walaupun mau ngomongnya kayak gimana, tidak. Yang tidak boleh itu kan penyebarannya gitu. Misalnya ada, tapi kalau komen nggak apa-apa. Kalau mereka ini komen-komen sih nggak ada masalah. Perlu ditelusuri ke Bang. Juga bilang sederhananya tinggal ditunjukkan aja ijazahnya menurut Bapak. Jadi Pak JK bilang ditunjukin aja ijazahnya sederhana. Ya kalau Pak JK tetap masih ngomong begitu, sudah ditunjukin semua, berarti juga Pak JK sengaja juga membuat kericuhan juga kalau begitu, ya kan? Apakah dalam satu perkara pemalsuan atau pencemaran nama baik, untuk membuktikan ijazah itu asli palsu harus seluruh Indonesia tahu bahwa itu, harus melihat kan? Sudah diwakili lawyer mereka, sudah diwakili semua pengacara-pengacara, tapi tetap aja Rismon bilang itu palsu.
Nah, tapi sekarang Rismon mengakui itu asli Den. Cuman dia pura-pura aja ada yang nyuruh dia kan seperti itu. Terus sudah begitu tidak perlu lagi disuruh tunjukin aja memang sudah disita itu ijazah.